Mas Arif. Nah, sebelum dimulai, sekali lagi saya ingatkan untuk eh, mengisi absensinya melalui kolom chat Zoom yang sudah disertakan. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Nah, di sini ada Pak Nunu, kemudian juga Pak Yohanes, Pak Rinto Agus, Pak Warjo ya di sini. Boleh Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Nanti akan dibantu oleh tim kami. Mungkin dari Mas Rama, boleh tolong bantu ya Mas Rama untuk mengaktifkan eh, untuk membantu untuk dokumentasi. Oke, sudah siap? Tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kamera. Kami akan sangat senang jika selama sesi berlangsung Bapak Ibu tetap mengaktifkan kameranya. Tetapi jika mungkin selama sesi berlangsung nantinya ada kendala jaringan, kendala device, dan lain sebagainya, Bapak Ibu diperkenankan untuk menonaktifkan kameranya. Nah, bagaimana untuk pemateri kita pada siang hari ini yang sudah bergabung di tengah-tengah kita, yaitu Mas Arif nih. Mas Arif, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada siang hari ini? Oke, sudah siap Mbak Silvi. Oke, sudah siap ya Mas Arif. Mungkin boleh dideketin lagi mic-nya ini Mas, soalnya kecil Oke, suaranya masuk, ya. masuk. Oke, sip, sudah clear Mas. Oke, sudah Oke, clear. baik. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Arif. Kepada Mas Arif, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan tim Sakti atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga nih buat Bapak Ibu yang pada hari ini hadir ya dalam kegiatan workshop Sakti Center di hari terakhir, hari keempat. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebelumnya sudah disampaikan ya terkait dengan materi-materi hari sebelumnya, terkait dengan aplikasi Sakti Online, ya, Sakti Link, dan juga Sakti Multi Usaha, ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin hari ini kita akan fokuskan ke apa materi terkait SAK-EP ya, di mana SAK-EP itu kan terkait format laporan keuangan yang kebijakan terbaru itu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya Bapak Ibu izin off cam ya, karena kendala jaringan di sini kurang stabil gitu. Ini saya off cam ya, Bapak Ibu, mohon izin. Untuk materinya sendiri, Bapak Ibu, nah ini sudah muncul ya terkait materinya. Oke, materinya apakah sudah muncul? Sudah Mas, sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Oke, baik. Nah, jadi mungkin sebelum ke teknis aplikasinya ya, ini saya coba sampaikan dulu Bapak Ibu materi terkait atau teori ya terkait dengan SAK-EP itu apa sih gitu ya. Nah, terkait dengan SAK-EP, jadi SAK-EP ini kan singkatan ya dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat yang merupakan standar akuntansi untuk entitas privat ya, yang tentunya menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, dalam hal ini SAK-EP berlaku efektif pada 1 Januari 2025 ya. Jadi sebaiknya apa Bapak Ibu sudah mentaati ya aturan ini ya Bapak Ibu terkait dengan format laporan keuangan terbaru ini. Nah, selain itu, SAK-EP ini merupakan adopsi penuh ya dari IFRS atau for Small Medium Enterprise. Nah, mungkin lebih sederhananya dari SAK umum ya, akan tetapi lebih kompleks dari SAK EMKM seperti itu.
Nah, berikutnya ini ada beberapa perbedaan nih Bapak Ibu terkait dengan sak etap dan sak EP. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan sak etap ya. Nah, jika dilihat dari perbandingannya, ini ada selisih 5 bab terkait dengan pengaturan antara sak etap dan sak EP. Jadi total yang berkaitan dengan pengaturan, ini sak etap ada 30 bab, lalu sak EP itu ada 35 bab. Nah, mungkin nanti bab-babnya akan kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Lalu terkait dengan perbedaan berikutnya, nah ada perubahan istilah ya. Kalau di sak etap itu kita kenal sebagai neraca, tapi kalau di sak EP ini laporan posisi keuangan gitu. Lalu berikutnya perbedaan berikutnya ini kalau di sak etap itu ada laporan PHU atau laba rugi. Ya, tapi kalau di sak EP ini laporan PHU, laba rugi dan penghasilan komprehensif. Jadi secara apa fungsi dasar sama aja ya, secara fungsi dasarnya sama aja. Hanya apa perubahan istilah saja. Lalu berikutnya, nah ini di sak etap belum mengatur laporan keuangan konsolidasi. Ya, kalau di sak EP ini sudah ya, khususnya berkaitan dengan laporan konsolidasi apa antar bisnis gitu ya. Kalau misalnya banyak cabang gitu ya di koperasinya. Lalu berikutnya, kalau di sak EP ini sudah ada pengaturan yang berkaitan dengan regulasi hibah pemerintah ya. Kalau di sak EP, sak etap ini belum. Lalu berikutnya, nah di sini ada di sak etap ini perhitungan bunganya diakui secara akrual ya. Lalu di sak EP ini perhitungan bunganya diakui secara efektif gitu. Lalu berikutnya di sak etap ini penyisihannya itu penyisihan jasanya itu dicatat ketika pinjaman tak tertagihkan sudah terjadi. Tapi kalau di sak EP ini penyisihan pinjaman ini tak tertagih ya dalam perhitungan berbasis risiko kredit dalam pinjaman. Lalu berikutnya kalau di sak EP ini sudah diatur ya, sudah di apa? Sudah ada regulasinya terkait dengan pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan ya. Kalau di sak etap ini belum. Lalu berikutnya ini pengungkapan pihak berelasi kalau di sak EP sudah diatur, kalau di sak etap ini belum diatur ya. Lalu berikutnya untuk di terkait bab ya. Tadi kan ada sekitar 35 bab ya kalau di sak EP. Nah, mungkin ini saya sampaikan secara apa garis besarnya saja ya. Nah, ini kalau di SAK EP, ini bab satunya khusus berkaitan dengan entitas privat sendiri. Jadi ada apa perubahan ya, perubahan fungsi dari SAK etap berubah menjadi SAK EP gitu. Nah, ini perubahan dasarnya gitu. Lalu berikutnya ini bentuk negasi agar SAK ini terlihat lebih beda dengan SAK pada umumnya ya untuk entitas publicly listed ya sehingga berbentuk negasi yang sesuai dengan dari entitas publik adalah entitas privat seperti itu. Jadi lebih ke privat laporan keuangannya. Lalu berikutnya yang bab kedua ini konsep dan prinsip pervasif ya. Nah, mungkin ini deskripsikan tujuan laporan keuangan, laporan entitas, ya. Berikutnya menjelaskan secara detail mengenai konsep biaya dan sebagainya. Berikut juga aset juga. Lalu berikutnya yang terkait dengan bab 3, ini penyajian terkait dengan laporan keuangan. Nah, ini yang menjadi apa fokus utama di Sakti dalam hal pengembangan ya terkait dengan laporan apa penyajian laporan keuangan. Nah, yang pertama ini kan terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan menjadi tanggung jawab manajemen ya. Lalu berikutnya ini memperkenalkan laporan penghasilan komprehensif yang menjadi bagian persyaratan dari laporan keuangan lengkap ya. Nah, berikutnya ini laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama ini pos atas laporan posisi keuangan minimum antara lain. Yang pertama adalah aset keuangan dan liabilitas keuangan, aset biologis, investasi pada entitas asosiasi ya. Jadi intinya ini sudah banyak apa diatur gitu ya terkait dengan komponen-komponen aset ini ya di SAKP ini. Lalu berikutnya ini terkait dengan laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi. Nah, ini terkait dengan mengatur penghasilan komprehensif ya. Berikutnya laporan penghasilan komprehensif ini disajikan dalam satu laporan ya atau dua laporan secara terpisah. Lalu berikutnya ini mengatur pengungkapan alokasi laba rugi ya dan total penghasilan komprehensif kepada kepentingan non pengendali dan pemilik entitas induk.
Lalu berikutnya ini terkait dengan bab-bab SAKP ini yang berkaitan juga dengan laporan perubahan ekuitas ya dan laporan laba rugi dan saldo laba. Mungkin kalau yang di SAK-ETAP ini untuk laporan perubahan ekuitas belum ada ya, tapi kalau di SAK-EP ini sudah ada gitu ya, format atau aturan tersendiri terkait dengan penyajian laporan ekuitas ini, termasuk juga laporan arus kas ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya ini berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Nah, kalau di SAK-ETAP di SAK-EP ini menyajikan laporan keuangan konsolidasi dan prosedur ya untuk menyusun laporan tersebut sesuai dengan draft standar gitu. Jadi ada format laporan standarnya ya di SAK-EP ini. Lalu berikutnya, nah ini terkait dengan kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan ya. Kalau yang di SAK-ETAP ini memperbolehkan pertimbangan untuk transaksi, kejadian atau kondisi lain yang tidak diatur secara spesifik dari persyaratan dan panduan dari PSAK ya atau non-etap serta pengaturan terkini dari badan penyusun standar lainnya. Kalau di SAK-EP ini entitas hanya diperbolehkan untuk mempertimbangkan persyaratan dalam SAK saja. Jadi ini terkait dengan bab-babnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut ya terkait dengan bahasan di bab SAK-EP ini ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya ini ada instrumen keuangan dasar ya, isu terkait instrumen keuangan lain, persediaan juga ini diatur ya di dalam SAK-EP ini. Lalu berikutnya investasi, eh, lalu berikutnya terkait dengan aset tetap juga ya Bapak Ibu. Entitas ini bisa memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi aset tetap ya. Terkait dengan goodwill juga sewa ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin terkait dengan bab-bab yang ada di SAK-EP-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini ya ada sampai dengan 35 bab ya. Jadi sangat banyak ya Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan selisih 5 bab ya antara SAK-EP dan SAK-ETAP. Jadi lebih banyak di SAK-EP ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan pengenalan dasar ya terkait dengan bab-bab di SAK-EP ini. Nah, mungkin ini saya sampaikan terkait dengan aplikasinya ya, aplikasi atau modul SAK-EP ya. Nah, ini saya coba share-share kembali Bapak Ibu. Oke, sudah muncul ya untuk modul SAK-EP-nya. Sudah, sudah. Oke, sudah ya. Oke, baik. Untuk hari pertama, Bapak Ibu kan kemarin itu sudah ini ya, sudah workshop ya, sudah mengadakan workshop. Hari pertama itu terkait dengan Sakti Online ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Sakti Online ini adalah core sistemnya di mana data-data master terkait dengan perkiraan yang berkaitan dengan eh, apa SKP itu ada di sini gitu ya. Khususnya terkait dengan akun perkiraannya gitu ya. Nah, ini ada di akunting perkiraan. Nah, secara modul itu memang bukan di sini ya, bukan di Sakti Online-nya, tapi ada di Sakti Dashboard ya di sini. Itu jadi modulnya itu dia terpisah gitu ya SAK-EP ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa akses juga ya aplikasinya. Mungkin nanti teman-teman bisa sharekan ya untuk link alamat aplikasinya biar Bapak Ibu di sini bisa mencoba secara langsung ya terkait pengaturannya seperti apa ya, laporan-laporannya apa saja ya di modul SAK-EP ini. Oke, baik. Mungkin saya sampaikan dulu Bapak Ibu terkait dengan SAKP ini ya. Modul-modulnya ada apa aja sih ya. Nah, untuk modul-modulnya sendiri Bapak Ibu, nah di sini ada modul administrasi ya. Jadi modul administrasi ini berkaitan dengan administrasi SAKP. Artinya apa? Artinya berkaitan dengan produk pinjaman ya yang nanti akan support atau available dengan SAKP ini ya. Nah, ini pengaturan-pengaturannya. Lalu berikutnya pengaturan administrasi pencairan pinjaman karena kan
Kalau untuk provisi dan administrasi, kalau di SAKP itu kan ada harus diproses bulanannya ya, atau diamortisasi kalau di SAKP itu istilahnya. Ya, ini kalau modulnya banyak ya Pak Yasrun. Karena apa ya pembaruan dari sak etap ya dengan sak sebelumnya gitu. Ada 35 bab. Nah, mungkin saya sambil lanjut kembali. Nah, berikutnya ini terkait dengan pengaturan kategori tunggakan ya, administrasi pengaturan kategori tunggakan. Mungkin di sini bisa apa disesuaikan gitu ya. Apa pengaturan atau parameter yang disebut sebagai lancar itu dari 0 sampai berapa hari ya, seperti ini, guys. Oke, ini saya coba login kembali, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi parameter-parameternya seperti apa ya. Lalu berikutnya ada modul untuk transaksi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan transaksi terkait SAKP di sini ya, di Sakti Dashboard ini gitu. Jadi berikutnya kalau yang kemarin kan itu Bapak Ibu transaksi di sini ya Bapak Ibu di Sakti Online-nya ya. Nah, karena ini modul terpisah SAK-EP, jadi untuk transaksi terkait dengan pinjaman itu ada di sini Bapak Ibu di Sakti Dashboard ya, di modul transaksi ini. Lalu berikutnya, nah di sini ada pengaturan-pengaturan. Nah, ini ada pengaturan posisi keuangan, laba rugi, ekuitas, arus kas, dan pengaturan CLK ya. Nah, ini saya sampaikan dulu secara garis besarnya modul-modulnya sebelum kita nanti praktek. Lalu berikutnya ini ada laporan ya, laporan jurnal, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi ya, sampai dengan laporan end of month. Karena kalau di SAK-EP, Bapak Ibu itu kan harus ada proses bulanannya ya untuk apa proses amortisasi gitu. Nah, lalu berikutnya, nah ini ada CKPN ya. CKPN ini kan terbagi ke dalam dua jenis ya, kolektif dan individu. Lalu LGD ini ada dibagi dua lagi ya, berdasarkan recoveries atau shortfall ya. Kalau recoveries itu kan berdasarkan pokok pinjamannya aja, tapi kalau yang shortfall itu berdasarkan pokok dan apa jaminan ya, jaminan atau agunan berikut ya, seperti itu. Lalu berikutnya, nah di sini ada terkait dengan laporan keuangan ya, format SAK-EP seperti itu. Nah, mungkin ini sudah sampaikan ya terkait dengan modul-modul secara garis besarnya. Lalu ini saya coba sampaikan terkait dengan apa detail-detailnya ya di menu pengaturan apa aja sih gitu ya. Nah, ini yang pertama di menu pengaturan ya. Ini ada pengaturan posisi keuangan. Ya, jadi nanti di SAK-EP seperti ini ya Bapak Ibu untuk format apa posisi keuangannya. Nah, ini baru pengaturan ya. Tapi kalau untuk laporannya sendiri, nah ini seperti ini. Oke, nah ini sepertinya akses koneksi internetnya lambat ya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Laporan posisi keuangan yang di SAK-EP ya. Nah, ini ada perkiraan, catatan ya, catatan atas laporan keuangan ya, saldo awal, saldo akhir itu seperti apa. Nah, ini pengaturan. Nah, ini secara format laporan seperti ini, tapi kalau untuk apa pengaturannya, nah ini seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi apa bisa diatur ya penyajian laporannya seperti apa. Nah, di sini ada struktur ya. Struktur ini menandakan misalnya 0 itu aset ya. Lalu yang kedua, nah lalu yang ke satu ini liabilitas dan ekuitas dan sebagainya begitu ya Bapak Ibu. Ini bisa diatur-atur Bapak Ibu. Nah, ini ada uraiannya seperti apa ya. Aset, kas dan setara kas ya, bank. Lalu ini perkiraannya kodenya berapa gitu ya. Ini kalau kita lihat, nah ini kode perkiraan kas ini 100 ya. Jadi data perkiraan ini diambil dari masternya. Masternya di mana? Di sini di aplikasi Sakti Online ya, di menu akunting perkiraan. Nah, ini ya. Nah, ini adalah data masternya ya, data master perkiraannya.
Kalau yang di sini ini hanya modulnya aja gitu ya, modul SAKP-nya aja. Dan bisa di customize ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, misal nih di sini ada kategori kas dan setara kas ya. Nah, ini kas dan setara kas ini meliputi perkiraan mana saja yang masuk ke kas dan setara kas ini ya. Nah, ini ada kas penampung ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada apa perkiraan kas yang lainnya, misalnya kas sementara atau kas besar ya, itu bisa ditambahkan di sini ya. Diklik icon gear. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan di sini ya. Nanti akan muncul di sini akun perkiraan misalnya kas besar dan kas sebagainya gitu ya. Nah, termasuk juga untuk apa perkiraan banknya juga sama gitu. Nah, di sini kan baru terdapat dua ya akun perkiraan banknya begitu. Jadi nanti dari sisi laporan ya, dari sisi laporan posisi keuangan. Nah, jadi nanti ini yang kas dan setara kas ini adalah total ya. Total dari apa yang akun perkiraan-perkiraan yang ini ya Bapak Ibu. Jadi dibuat masternya gitu. Master untuk menjumlahkannya seperti itu. Jadi tidak lagi per akun tapi per kategori seperti itu. Nah, ini kan yang muncul di laporan ini yang kepalanya aja gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga ada piutang ya, provisi, biaya transaksi lain-lain, kerugian restrukturisasi ya. Nah, sampai dengan dana-dana juga ini bisa disesuaikan ya, Bapak Ibu, bisa ditambahkan. Jadi bisa di apa customize ya. Hibah, nah misalnya ini hibah akun perkiraannya yang mana saja ini bisa di checklist seperti itu ya, Bapak Ibu. Supaya nanti terjumlahkan ke laporan posisi keuangan seperti itu. Nah, nanti laporan posisi keuangannya seperti ini. Nah, ini kan ada perkiraan ya, ada aset ya. Ini kepalanya ya, kas dan setara kas. Kalau dilihat dari pengaturan kan ini kas dan setara kas ini terdiri dari kas ya, kas penampung seperti itu ya, totalnya seperti itu. Lalu di sini ada catatan atas laporan keuangan ya, ini CLK-nya, kodenya seperti itu. Nah, di sini kan kalau di SAK-EP itu harus ada definisinya. Maksudnya apa? Maksudnya kas dan setara kas ini apa secara deskripsi atau penggunaan itu seperti apa ya. Nah, ini diatur ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini catatannya yang kas dan setara kas 2C3. Nah, kalau kita lihat 2C3 itu kalau di pengaturan CLK, nah ini ya 2 ya. Nah, ini pengaturan CLK. Nah, ini terkait dengan ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting ya. Lalu ininya subnya C3. C itu apa? Nah, ini kas dan setara kas ya. Nah, setara kas adalah investasi jangka panjang, sangat liquid ya dan sebagainya. Nah, ini kalau di SAKP sudah diatur ya, sudah ada format tersendirinya seperti itu dan apa dan ini bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. CLK-nya. Jadi apa nanti akan muncul juga apa keterangan atau fungsi dari kas dan starkas ini seperti apa, termasuk juga bank, termasuk juga piutang anggota ya. Berikutnya ini tiga. Nah ini tiga ini apa? Nah ini kalau yang dilihat dari CLK ini tiga adalah, nah ini kas dan setara kas ya seperti itu. Nah ini untuk CLK-nya sendiri Bapak Ibu bisa di custom ya, bisa disesuaikan apa kontennya seperti itu. Nah seperti ini. Nah, misalnya ini koperasi kredit sejahtera misalnya ya. Nah, ini ada CMS-nya Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan ya Bapak Ibu untuk klausul atau pasal di apa CLK-nya. Oke, berikutnya nah ini ada berkaitan dengan pengaturan laba rugi ya. Nah, kalau yang berkaitan laba rugi, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Sama seperti laporan posisi keuangan ya. Artinya apa? Artinya di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif ini ada strukturnya ya, ada uraiannya ya apa aja, lalu perkiraannya apa aja ya.
Nah, lalu catatan atas CLK-nya seperti apa ya. Nah, lalu aksinya ini bisa ditambahkan atau bisa dihapus begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beban kantor, beban penyusutan properti inventaris ya atau investasi ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi apa kalau di aplikasinya sendiri ya di modul SAKP ini sudah lengkap. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan di koperasi Bapak Ibu gitu. Nah, ini juga bisa ditambahkan ya bunga secara kontraktualnya akun perkiraan yang mana ya. Nah, ini bisa di checklist-checklist seperti itu ya. Nah, lalu nanti disimpan misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti yang muncul di bunga kontraktual misalnya yang ini ya jasa pinjaman dan jasa pelayanan ya. Nah, ini bisa dihapus juga dan bisa ditambahkan juga ya Bapak Ibu. Nah, nanti secara laporan laba ruginya, nah ini ya laporan laba rugi komprehensif, ini saya buka di tab baru. Nah, ini nanti laporannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini untuk setting-settingnya, nah ini hasil hasil setelah setting-settingnya gitu ya, berupa laporan gitu. Nah, ini perkiraannya seperti apa ya. Lalu catatan atas laporan keuangannya seperti apa ya. Ini kan apa harus ada kodenya ya. Harus ada apa keterangannya begitu. Nah, ini saldo awal, saldo akhir seperti apa. Lalu berikutnya ini juga bisa dicetak langsung ke di print begitu atau juga bisa langsung ke spreadsheet ya Bapak Ibu. Jadi laporannya sudah bisa diekspor ya ke Excel. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini laporan laba rugi yang format SAK-EP gitu. Oke, kemudian Bapak Ibu terkait dengan setting-setting ya. Ada juga ini pengaturan ekuitas ya Bapak Ibu. Nah, jadi di SAKP ini ada laporan khusus ya yang menampilkan atau menyajikan laporan ekuitas ya terdiri dari pokok misalnya ya simpanan pokok, simpanan wajib atau bahkan mungkin di koperasinya itu ada simpanan sukarela ya. Nah, ini bisa di setting-setting Bapak Ibu di sini bisa ditambahkan ya. Nah, ada juga ini ada modal lembaga. Kalau ada modal cadangan risiko, ini bisa ditambahkan ya. Nah, ini bisa disetting. Misalnya dana risiko yang mana misalnya. Oh, misalnya yang ini misalnya ya, misal ya perkiraannya. Berarti nanti bisa disimpan seperti itu ya. Jadi ini apa fungsi untuk pengaturan-pengaturannya Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini Bapak Ibu ada juga terkait dengan laporan apa perubahan ekuitas. Nah, ini Bapak Ibu bisa apa? Bisa ditentukan ya tanggal awalnya, tanggal akhirnya. Nah, ini bisa nah, ini formatnya seperti ini Bapak Ibu, laporan ekuitasnya ya, bentuk laporannya. Nah, jadi ada simpanan keanggotaan, modal lembaga dan SAU tahun berjalan. Nah, ini ada kalau dari simpanan keanggotaan ada simpanan pokok dan wajib ya. Kalau dari modal lembaga ini ada dana cadangan, dana risiko, dana cadangan umum, dana hibah ya dan lain-lain. Nah, lalu berikutnya ini ada SHU tahun berjalan ya Bapak Ibu. SHU tahun ini ya. Nah, ini ada juga untuk apa nominal saldo awalnya ya. Berikutnya Bapak Ibu kan ini bisa dicetak juga ya untuk laporannya, laporan perubahan ekuitasnya. Nah, ini seperti ini. Lalu berikutnya bisa di spreadsheet juga ya Bapak Ibu, bisa diekspor ke Excel. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang SEK-EP lebih ke apa? Fokus utamanya lebih ke format penyajian laporan keuangannya aja ya Bapak Ibu. Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya, nah di sini ada laporan untuk arus kas ya. Di sini Bapak Ibu bisa menyeting juga gitu.
yang termasuk ke esahutan berjalan, misalnya ini perkiraan apa aja. Ya, ini bisa di checklist-checklist ya, Bapak Ibu. Misalnya ini ya, lalu bisa diklik simpan ya. Termasuk juga yang esahutan tahun esaut setelah beban penyusutan ya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk setting-settingnya. Lalu di sini ada laporan arus kasnya juga. Oh, ini harus tutup buku dulu ya, Bapak Ibu. Jadi apa? Ini saya coba. Oke. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu terkait dengan pengaturan-pengaturannya bisa diakses di sini ya, Bapak Ibu, pengaturan-pengaturannya. Termasuk juga pengaturan CLK ya, yang tadi di awal kami sampaikan gitu. Nah, ini karena harus ada ya Bapak Ibu di SAKP ini. Kalau untuk catatan atas laporan keuangannya ini ya. Jadi setiap setiap laporan-laporan itu ada maksud tersendirinya, ada definisinya ya. Nah, ini misalnya seperti ini ya, pendapatan operasional, catatan atau fungsinya seperti apa. Nah, ini sudah dijelaskan di CLK dengan nomor 2T24. Ya, kalau 2T berarti kan ini yang berkaitan dengan ikhtisar kebijakan ya. Lalu T itu apa? Nah, ini T itu diatur di dalam. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya perpajakan ya seperti itu. Jadi ini fungsi pengaturannya sudah ada. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan ya sefleksibel mungkin gitu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, nah ini ada berkaitan dengan laporan amortisasi ya. Jadi laporan untuk apa pengakuan gitu ya, pengakuan jasa setiap bulannya gitu. Nah, ini atas nama Citra ya dengan nomor rekening pinjaman sekian. Nah, ini nilai administrasi 20 ya, saldo yang diamortisasi 20.000 ya berikutnya. Nah, ini ada juga anggota-anggota yang lainnya ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu terkait dengan apa pengaturan-pengaturan ya. Nah, lalu berikutnya, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Boleh, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih kebingungan nih atas apa yang telah disampaikan oleh Mas Arief tadi, boleh Bapak Ibu menyampaikan baik melalui kolom chat maupun bisa melalui chat Zoom, bisa melalui mengaktifkan mikrofon melalui Zoom meeting ini. Boleh Bapak Ibu dari Pak Nunuk, Pak Rinto Agus, kemudian juga di sini Pak Yohanes, Pak Yasrun, Pak Warjo, boleh jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi, didiskusikan, boleh kami sangat terbuka. Mumpung ini kita lagi bertemu melalui Zoom meeting ya Bapak Ibu ya. Ah, siapa nih? Pak Ahmad Rosyad. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Boleh bisa melalui kolom chat Zoom. Oh, ini Mas, ada pertanyaan dari Pak Nunuk. Katanya untuk laporan RAT standarnya apa saja, Mas Arief? Oke, baik, terima kasih Ibu Nunuk ya. Terkait dengan laporan RAT, ini kan biasanya terkait dengan laporan ini ya, yang biasa kami temui kalau koperasi-koperasi mengadakan RAT, itu yang pertama kan laporan keuangan ya, tahunan ya. Lalu berikutnya laporan perkembangan atau statistik anggotanya seperti apa gitu. Nah, itu dua poin penting yang harus ada di laporan RAT gitu. Nah, berkaitan dengan laporan keuangannya di laporan RAT, yang pertama kan terkait dengan laporan neraca ya laba rugi seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu Nunuk terkait dengan laporan RAT standarnya apa aja ya. Jadi ada 3 poin itu ya Ibu Nunuk. Nah, mungkin nanti Ibu Nunuk bisa cari referensi juga nih di Google ya.
laporan RAT itu formatnya seperti apa aja, lalu daftar isinya ada apa aja ya, mungkin seperti itu ya, Bu Nunuk. Tapi apa, secara poin yang paling penting itu berkaitan dengan laporan statistik ya per tahun. Lalu laporan terkait dengan keuangan ya. Lalu SHU juga gitu. Oke, baik sama-sama. Oh iya, Pak Nunuk ya. Mohon maaf ya, Pak Nunuk ya. Oke, mungkin dari yang lainnya ada lagi yang mau didiskusikan kembali sebelum kita lanjutkan ke simulasi ya. Karena kan tadi baru pengenalan modul sama pengaturan-pengaturan ya. Oke, mungkin dari Pak Ahmad Rosyad, Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ditanggapi terkait pelaporan SAKP ini? Oh, ini Pak, ini Mas Arief ada dari Pak Rinto Agus. Maaf kalau laporan pengelola unit usaha yang dilaporkan tiap bulan ada, Pak. Oh, mungkin ini ke SMU Kes, ya, Mas Arief iya, ya? ke SMU itu. Iya. Oke, mungkin sedikit ya terkait unit usaha ini yang dilaporkan tiap bulan ada Pak Rinto, tetapi ini masuknya di aplikasi Sakti Multi Usaha Pak, yang di hari ketiga kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, mungkin kalau misalkan memang tertinggal itu boleh nanti kita kirimkan videonya ya, biasanya nanti suka dikirim entah itu oleh Mas Dias maupun Mas Rama melalui grupnya. Itu kalau laporan-laporan dari unit usaha itu tinggal di-download-download aja. Seperti itu, Pak Rinto. Oke, mungkin bisa dilanjut, Mas Arief. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Silvi. Oke, ini saya lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berikutnya kalau untuk yang berkaitan dengan SAK EP, ini kan ada tentunya harus ada produk pinjaman ya. Jadi produk pinjaman apa aja yang nanti available atau support ya dengan SAK EP. Nah, ini kalau di aplikasinya sendiri kurang lebih ada 11 produk ya. 11 produk ini diambil dari mana datanya? Tentunya ini diambil dari masternya. Masternya di mana? Masternya di sini ya, di aplikasi Sakti Online. Nah, ini masternya ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya sama ya. Ada 11 produk ya, Bapak Ibu. Nah, jadi 11 produk ini akan ngelink datanya ke modul SAKP ini ya. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Nah, tentu nanti ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, Bapak Ibu. Nah, misalnya ini untuk pinjaman umum ya. Nah, kalau dilihat dari pengaturan-pengaturannya, nah ini seperti ini Bapak Ibu contohnya ya. Nah, ini kan ada produk pinjaman umum ya, jenis jasanya menurun, lalu jasa per tahunnya ini berapa persen per tahun ya, metode jasanya bulanan atau seperti apa. Lalu ada juga ini perkiraan-perkiraan yang perlu diisi ya Bapak Ibu yang berkaitan dengan SKP ini. Nah, utamanya ini perkiraan penampung pencairan. Karena apa? Karena ketika pencairan ya ini dari sisi kas ya ini akan ditampung dulu ke kas penampung gitu. Jadi nggak langsung ke kas realnya. Jadi ditampung dulu di satu perkiraan kas penampung ini. Nah, mungkin nanti kita coba simulasikan ya Bapak Ibu. Nah, ini saya sampaikan secara pengaturan dasarnya dulu. Nah, lalu berikutnya ini kan terkait dengan perkiraan debat pencairan ya, penampung pencairan ya, kas penampung ini. Lalu berikutnya debit pinjaman yang disisihkan kalau ada ya. Lalu terkait dengan pendapatan provisi ya, administrasi ya, dan juga apa terkait dengan pengaturan-pengaturan yang lainnya ya. Nah, ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Ini customable ya. Sangat mudah ya. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan koperasi gitu. Lalu berikutnya, nah di sini ada pengaturan administrasi pencairan. Nah, ini kan kalau di SAK EP apa? Kalau di SAK EP itu kan harus ada komponen biaya administrasi sama provisi. Ya, itu harus ada dua komponen itu. Nah, dan
dicatat secara apa gimana ya? Jadi kalau yang di sak etap itu Bapak Ibu pengakuan jasanya itu dicatat ketika ada transaksi real ya atau cash basis. Tapi kalau yang di sak EP ini harus eh, diakui dulu di awal gitu ya, diakui dulu di awal. Lalu nanti ada proses amortisasi atau pengakuan apa jasa bulanannya gitu. Mungkin nanti kita coba sambil simulasikan ya Bapak Ibu, karena kan ini masih teorinya aja. Nah, yang menjadi catatan penting di SAKP ini, eh, di SAKP kan itu harus ada beberapa komponen potongan pencairan ya Bapak Ibu. Nah ini contohnya ya, provisi, administrasi, ya, cadangan risiko pinjaman, penyisihan, ya, jasa pelayanan, dan lain sebagainya. Nah ini saya coba contohkan yang piutang umum. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi satu produk ya di dalam satu produk pinjaman ini ada sekitar 7 ya, oh 6 ya, 6 potongan ya. Jadi ini perlu didefinisikan dulu ya, potongan-potongan pencairan pinjamannya itu ada apa saja. Nah kalau dilihat dari demo ini ya, ini ada provisi 1% ya. Ini pencairan diambil dari pencairan ya, potongan pencairan ya. Lalu berikutnya ada administrasi ya, cadangan cadangan risiko pinjaman dan penyisihan ya, jasa pelayanan, simpanan wajib dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengatur-ngatur juga ya apa untuk persentasenya apakah dibuat fleksibel ataupun dibuat tetap ya. Kalau fleksibel artinya ketika persetujuan itu bisa diisi nominal potongannya berapa ya. Ini kan berkaitan dengan potongan pinjaman ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya, nah ini ditampung di akun perkiraan mana. Nah ini misal saya coba buka yang provisi, settingan provisi. Nah ini ya piutang umum 1% ya provisi. Nah urutan yang pertama, nah ini ditentukan ya perkiraan debit sama kredit pencairannya. Supaya apa? Supaya nanti ketika pencairan dia sudah terbuat jurnal otomatisnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah ini termasuk juga apa settingan-settingan yang lain, baik itu administrasi, cadangan, ya ini perlu diatur dulu ya. Apakah ditagihkan langsung atau diamortisasi ya? Kalau diamortisasi berarti kan ada proses bulanannya ya. Proses untuk mengakui jasa setiap bulannya. Tapi kalau ditagihkan langsung itu kan semuanya di awal gitu ketika pencairan gitu. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan penggunaan SAKP ini, khususnya berkaitan dengan komponen potongan pencairan pinjaman. Lalu berikutnya, nah di sini juga ada pengaturan kategori tunggakan. Nah, di koperasi Bapak Ibu mungkin di sini beda-beda ya. Ada dari 0 sampai 15 hari itu ada kategorinya lancar ya. Dari misalnya dari apa dari 0 sampai 90 hari itu lancar, dari 90 hari sampai 180 hari itu kurang lancar ya. Ini bisa disesuaikan Bapak Ibu keterangannya ya. Misalnya keterangannya eh di sini lancar ya. Keterangannya misalnya satu ya. Ini urutannya ya Bapak Ibu keterangannya itu. Lalu periode mulainya dari 0 sampai 15 itu lancar ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa disesuaikan ya apa untuk kategori tunggakannya. Karena kan ini berkaitan dengan NPL juga Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan settingan-settingan. Mungkin nanti sekarang saya coba demokan ya dari proses pengajuan pinjaman di SAKP itu seperti apa alurnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa apa akses ya, akses juga aplikasinya. Nah, mungkin Mbak Silvi atau teman-teman dari Sakti bisa di-share kembali alamat aplikasinya beserta akses loginnya. Kita coba sama-sama ya untuk pengajuan pinjamannya menggunakan SAKP ini seperti apa.
Oke, ini ya, Mbak Silvi, terima kasih ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan bisa dicoba akses aplikasi demosikondo.net/admin dengan yang demosikondo.net/apps ya, menggunakan user satu ya. Oke, Bapak Ibu bisa disiapkan. Kita akan coba praktek ya. Nah, mungkin secara pengaturan-pengaturan tadi sudah disampaikan ya secara jelas semuanya ya Bapak Ibu. Nah, untuk kalau terkait dengan pinjaman itu kan biasanya dimulai dari pengajuan dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dibuka ya, bisa diakses untuk alamat APPS-nya dulu ya, yang demosikono.net/apps. Nah, nanti loginnya menggunakan kantor Madiun ya. Nah, ini ya user satu, passwordnya juga user satu ya. Nanti kantornya Madiun atau Tulung Agung, Mbak Silvi. Sebentar, Mas. Oke, Mbak Silvi. Oh, ini kantornya Ngunut ya, Bapak Ibu. Kantornya Ngunut ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Apakah udah login semua ke aplikasi Sikundonya, ke Sakti Online-nya? Jadi ini kita akses dulu ya aplikasi core banking-nya untuk melakukan pengajuan pinjaman ya. Jadi eh, membuat dulu master pengajuan pinjamannya. Lalu nanti untuk persetujuan dan pencairan pinjaman, proses angsuran itu akan ada di Sakti Dashboard ya, Bapak Ibu. Oke, ini kantornya dua ya, kantor 002. Oke, jadi silakan Bapak Ibu bisa disiapkan untuk browsernya. Kemudian nanti akses ya aplikasi demo.sikundo.net/apps. Username-nya user satu, passwordnya sama user satu. Lalu kantornya 002 ya Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu di sini sudah login semua ya. Oke, mungkin ini saya demokan ya Bapak Ibu tahap-tahap penggunaan modul SKP ini seperti apa ya dari pengajuan pinjaman tentunya. Oke, yang pertama Bapak Ibu eh, bisa melakukan pengajuan pinjaman dulu ya di menu administrasi, pinjaman, pengajuan. Nah, sebelumnya kan kita harus tahu dulu ya anggota mana ya
yang mau mengajukan pinjaman. Ya, misalnya anggota atas nama Dedi Setiawan ya, ini mau mengajukan pinjaman. Karena kan ini untuk proses pinjaman dan SAKP ini terikat ya Bapak Ibu, ada relasinya begitu. Nah, ini saya coba pengajuan pinjaman atas nama Dedi Setiawan. Lalu berikutnya ini saya coba melakukan pengajuan pinjaman ya di menu administrasi, pinjaman, lalu pengajuan. Nah, ini sudah ada sampel satu anggota yang pengajuan pinjaman, Bapak Ibu. Nah, ini seharusnya sudah disetujui. Nah, ini saya coba pengajuan baru ya, Bapak Ibu. Nah, ini pengajuan baru atas nama Dedi Setiawan. Nah, nanti ketika pengajuan, nah ini akan ditampilkan secara otomatis juga ya informasi pribadi anggotanya seperti apa ya, nama lengkap, nomor KTP, nomor ponsel ya, saldo simpanan modal totalnya berapa, saldo non modal berapa ya, batas hutang seperti apa. Nah, ini status rumahnya seperti apa. Nah, ini udah diisi ya otomatis sama sistem ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini bisa Bapak Ibu mengajukan pinjaman. Nah, ini misalnya piutang umum ya. Anggota ini mengajukan piutang umum. Lalu berikutnya besar pinjamannya misalnya 15 juta. Pinjaman yang pertama misalnya untuk keperluan modal usaha dagang makanan. Oke, Bapak Ibu bisa sama-sama ya kita simulasikan pengajuan bareng-bareng ya. Jadi dimulai dari data pribadi ya, lalu berikutnya data pengajuan pinjaman. Pengajuannya berapa, jangka waktu pinjamannya berapa kali angsuran ya. Nah, berikutnya ini bisa disimpan ya Bapak Ibu. Sampai sini dulu. Nah, sampai statusnya pengajuannya baru. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah masuk, nah ini berarti sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, ini status pengajuannya baru. Oke, Bapak Ibu bisa ikut juga ya untuk mencoba mensimulasikan pengajuan pinjaman lewat Sikundo ini ya atau Sakti Online ini ya Bapak Ibu. Oke, ini tahap yang pertama pengajuan ya statusnya baru. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa akses ke yang slash admin ya, yang tadi demosikundo.net/admin. Nah, aplikasinya nanti seperti ini ya, yang apa sudah kami sampaikan di awal ya. Jadi apa proses persetujuan dan pencairannya itu di modul SAK-EP gitu. Jadi tidak di sini. Nah, di sini hanya untuk membuat masternya saja, master data pengajuannya aja gitu. Kalau untuk proses persetujuan, pencairan, angsuran, nah ini akan diproses di sini di Saktiling Dashboard ya, di modul SAK-EP-nya begitu. Nah, ini coba saya melakukan persetujuan pinjaman ya atas anggota yang mengajukan pinjaman tadi atas nama Dedi Setiawan. Nah, ini saya coba ke modul SAK-EP-nya untuk melakukan pengecekan dan persetujuan pinjaman. Ini saya coba akses ke menu administrasi pengajuan pinjaman. Ini tanggal pengajuannya pastikan hari ini ya Bapak Ibu. Lalu nanti ditampilkan. Nah, ini ada status pengajuannya baru yang tadi ya, yang tadi kita ajukan. Nah, atas nama Dedi Setiawan. Nah, tanggal pengajuannya tanggal hari ini dia mengajukan pinjaman 15 juta ya. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa di detail apa bisa di print detail pengajuan pinjamannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada formulir permohonan pinjaman ya, data lengkapnya, lalu pengajuan pinjaman seperti apa, lalu untuk apa persetujuannya seperti apa ya, pengajuannya sebesar nominalnya berapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini saya coba setujui pinjamannya Bapak Ibu.
ya. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil mengikuti langkah-langkahnya. Nah, ini ketika proses persetujuan, Bapak Ibu akan muncul detail pengajuan dan detail potongan pinjamannya. Nah, misalkan seperti ini ya, pengajuan pinjaman senilai 15 juta ya. Lalu persetujuan pinjamannya mau berapa? Misal ya sama ya, misalnya 15 juta ya. Lalu ini ada potongan-potongan untuk provisi administrasi yang tadi sudah kita atur ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dimulai dari provisi, administrasi, cadangan risiko pinjaman, penyisihan piutang, jasa pelayanan pinjaman, simpanan wajib itu apa parameter-parameter yang sudah diatur tadi sebelumnya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di pengaturan administrasi pencairan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan pengaturan-pengaturannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ketika proses persetujuan dia udah dialokasiin masing-masing ya, provisi berapa, administrasi berapa, penyisian berapa ya. Karena kan tadi di settingnya itu 1% tetap ya dari pencairan pinjaman ya, potongan provisi, administrasi dan lain-lainnya. Jadi ini sudah terhitung otomatis ya. Jadi nggak perlu manual lagi, nggak usah hitung manual lagi ya Bapak Ibu. Nah ini saya coba keputusan pinjamannya itu disetujui Bapak Ibu ya. Nah, ketika disetujui nanti akan muncul nomor SPP-SPK. Nah, ini nomor surat perjanjian kredit. Nah, kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu ada nomor khusus ya yang berkaitan dengan nomor perjanjian kredit, ini bisa dimasukkan di sini. Misalnya SPK garing titik garing berapa ya, misalnya 8 garing 2025 misalnya. Nah, ini bisa diisikan di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada nomor SPP SPK ya, tidak ada nomor perjanjian kredit, itu nanti bisa diisikan oleh aplikasi ya, otomatis gitu. Nah, ini saya coba pastikan dulu keputusan pinjamannya disetujui ya. Lalu ini komponen-komponen untuk potongan pencairan pinjamannya ya, jangka waktunya 36 kali, angsuran jasanya 20,40% ya, menurun ya. Nah, ini saya coba simpan. Nah, ini ada notif ya. Nomor SPK harus diisi jika pinjaman disetujui. Apakah Anda ingin dibuatkan nomor SPP oleh sistem? Oke. Nah, ini jadi nomor SPK-nya akan dibuatkan oleh sistem ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu isi manual lagi. Nah, lalu berikutnya diklik simpan. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Jadi pinjamannya udah disetujui. Ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya itu Bapak Ibu bisa akses ke menu transaksi pencairan. Nah, ini pencairan pinjaman ya. Jadi pinjaman yang tadi sudah disetujui kita cairkan lewat menu ini, lewat modul transaksi pencairan ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi halaman kasir ya ini ya. Nah, ini transaksinya misalnya secara tunai, tanggal transaksi hari ini, misalnya keterangannya apa ya. Lalu untuk nominal pencairannya misalnya 15 juta ya 36 kali angsuran, provisi, administrasi. Nah, ini komponen-komponen potongan pencairannya ya Bapak Ibu. Komponen-komponen untuk potongannya ya, komponen potongan pencairan pinjaman. Nah, ini kalau misalnya sudah, nah ini bisa dicairkan ya Bapak Ibu. Nah, ini ya data sudah benar. Oke. Oke, nah ini sudah ya Bapak Ibu, sudah dicairkan ya Bapak Ibu. Nah, ini ya pinjamannya. Nanti di apa detail-detailnya seperti ini ya Bapak Ibu. Tanggal pencairan, jatuh tempo, jangka waktu dan lain sebagainya.
Nah, barusan kan sudah proses pencairan ya. Nah, kalau dilihat dari sisi jurnalnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti akan kebentuk beberapa jurnal ya. Yang pertama itu jurnal terkait dengan pencairan pinjaman ya. Nah, ini yang diterima anggota segini ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya tadi kan ada potongan ke simpanan wajib juga. Nah, ini sudah terjun otomatis juga ya. Lalu terkait dengan potongan pencairan pinjaman ya, yang jasa pelayanan pinjaman, dana penyisian dan sebagainya itu sudah terjurnal ya Bapak Ibu, sudah otomatis seperti itu. Nah, berikutnya seperti apa? Berikutnya, nah ini bisa melakukan angsuran ya Bapak Ibu. Pun ke angsuran juga nanti prosesnya di sini Bapak Ibu. Nah, katakanlah sekarang udah masuk angsuran pertama ya. Jadi bisa ditransaksikan di menu transaksi angsuran, dicari anggotanya. Nah, ini bisa diangsur ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa dicetak slip juga. Nah, ini Bapak Ibu, pokoknya sekian, lalu jasanya sekian. Lalu berikutnya di sini juga bisa apa? Simulasi angsuran SAP EP ya. Oh, ini kebetulan datanya masih kosong ya Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada detail. Nah, ini detail ini untuk memberikan gambaran ya. Anggota ini sudah melakukan angsuran berapa kali ya. Nah, ini kartu mutasi pinjamannya, angsurannya berapa, lalu saldonya berapa ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan apa proses transaksi. Nah, ini ada proses di SAKEP itu yang namanya pengecekan bunga akrual. Jadi apa pengecekan bunga akrual ini untuk mengecek ya apa angsuran jasa yang nanti bulan depan ya, yang bulan depan itu akan yang harusnya itu masuk gitu ya ke koperasi harus dibayarkan gitu. Karena kan itu ada apa proses amortisasi ya. Jadi eh, pembayaran jasanya itu tiap bulan ada gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya atas nama Suhartini ya, produknya piutang umum, angsuran jasa yang seharusnya masuk ini segini ya Bapak Ibu, 52.800 ya. Jasanya yang diakurkan sama ya nilainya. Nah, jadi nominal-nominal ini yang harusnya masuk ya di bulan depan gitu. Ini karena kan dihitung dulu jasanya ya. Jadi diestimasi dulu oh kalau anggota bayar semua berarti ini dari sisi jasa akan dapat nih pemasukan ke koperasi 5,7 sekian misalnya seperti itu. Oke, lalu berikutnya dari transaksi udah, lalu di sini ada proses end of month ya untuk menghitung atau memproses akrual ya, diakrualkan gitu jasanya. Nah, ini bulan Oktober untuk bulan depan. Nah, ini sudah diproses ya. Nanti kan laporannya di sini ya, Bapak Ibu, di laporan amortisasi. Nah, ini laporan-laporannya ya, Bapak Ibu. Ini laporan berkaitan dengan amortisasi. Lalu ada CKPN juga, Bapak Ibu. Kalau yang CKPN kan ini kalau dilihat dari secara fungsi ada kolektif dan individu ya. Kalau yang kolektif kan itu secara gabungan, tapi kalau yang CKPN individu ini kan dilihat dari data anggota yang nominalnya besar ya. Nah, ini coba kita cek satu-satu yang kolektif. Nah, ini datanya masih kosong ya Bapak Ibu. Ini bisa ditambahkan juga misalnya 2025 misalnya hitung CKPN. Nah, jadi ini ada bakat-bakatnya ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa di eh, apa laporan CKPN-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kan masih kosongan ya Bapak Ibu karena datanya masih baru ya seperti itu. Nah, ini kan ada CKPN ya, berikutnya ada LGD ya, expected recoveries sama shortfall ya. Kalau yang LGD expected recoveries,
Nah, ini kan berdasarkan menghitung kerugian gitu ya. Apa ya bahasa sederhananya itu LGD itu koperasi masih memiliki harapan kepada anggota ya untuk membayarkan bunga yang sebelumnya belum dibayarkan. Gitu. Jadi ini bisa diproses di sini Bapak Ibu untuk LGD-nya. Ini berdasarkan apa nomor rekening ya, tahun hapus buku, lalu berikutnya saldo akhir ya, lalu suku bunganya ketika pengajuan berapa ya. Nah, ini ada proses apa? Ada contoh datanya seperti itu ya Bapak Ibu. Termasuk yang LGD collateral shortfall ya. Ini kan kalau yang ini dihitung berdasarkan nilai agunannya juga gitu. Kalau yang expected recoveries ini hanya dihitung berdasarkan saldonya aja. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait dengan sak efek ya. Dari sisi materi mungkin sudah dicukupkan Bapak Ibu terkait dengan tadi ya kita coba bahas terkait dengan pengantarnya seperti apa, sak efek itu ada berapa bab, perbandingannya seperti apa. Lalu kita sudah bahas juga terkait dengan modul-modul di SAKP itu ada apa aja, lalu terkait dengan pengaturan-pengaturan ya di SAKP itu apa aja ya, terus laporannya apa saja ya. Lalu berikutnya tadi kan kita sudah coba juga simulasi dari penggunaan SAKP ini seperti apa ya, dari pengajuan sampai dengan proses LGD ini seperti apa ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait dengan materi hari ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kembali. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Mas Arief atas materi yang dapat disampaikan pada siang hari ini mengenai SAKEP ya. Tentunya sangat rinci sekali, tapi memang dari kita, dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ini sudah bisa menerapkan aplikasi SAKEP ini. Jadi bagi koperasi Bapak Ibu yang ingin mengimplementasikan SAKEP pada koperasi-koperasinya, jangan khawatir karena memang dari PT SKK sendiri sudah siap untuk bisa mengimplementasikan pelaporan standar akuntansi keuangan entitas private ini. Bagi Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arief, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanggapi? Boleh banget nih Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang eh, pengen diperjelas kembali, pengen didetailkan kembali, boleh dari Pak Ahmad Rosyad, kemudian juga Bapak atau Ibu Kastalani, Pak Nunuk, Pak Rinto Agus, Pak Warjo, Pak Yohanes, boleh nih. Apakah ada yang ditanyakan? Mumpung kita lagi ada kesempatannya, bisa langsung ditanyakan kepada tim kami di sini. Apakah ada? Mungkin masih belum terfikirkan ya. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, mungkin masih belum ada yang ingin tanyakan. Jika mungkin nantinya akan baru terfikirkan gitu, ada yang ingin tanyakan atau mungkin didiskusikan terkait pelaporan ini, boleh banget Bapak Ibu, misalkan ingin disampaikan di grup atau mungkin boleh langsung menghubungi tim Bisdev kami, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Arief atas kesempatannya karena sudah menyampaikan materi mengenai SKIP pada siang hari ini. Pak Warjo, apakah ingin bertanya, Pak? Udah cukup, ya terima Oh, kasih. sudah Ya, cukup. ya, Oke, baik. Terima ya, kasih kembali, Pak Warjo. ya. Oke. Oke, selanjutnya kita memasuki ke sesi selanjutnya yaitu akan ada penawaran khusus bagi seluruh peserta workshop Sakti Center batch ke-13 ini mengenai harga khusus ya yang akan disampaikan Mas Rama jika Bapak Ibu berminat untuk bermitra dengan Sakti dan mengimplementasikan aplikasi Sakti ini ke koperasi Bapak Ibu masing-masing. Boleh kepada Mas Rama disilakan. Baik, terima kasih Mbak Silvi ya yang sudah mempersilahkan saya untuk ke sesi penawaran ya Bapak Ibu sekalian yang hadir sebagai peserta. Saya izin memperkenalkan diri kembali ya, Rama Fatur Rahman. Saya merupakan tim bisnis ya di PT Sakti Kinerja Kolaborasindo yang akan memaparkan terkait dengan penawaran untuk
peserta workshop ya untuk implementasi sakti di koperasinya. Saya izin share screen Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas, sudah terlihat share screen-nya. Oke, kalau suara saya kecil nggak? Apa pas? Aman, Mas, Aman ya suara Cukup, saya? kedengaran cukup, suaranya. Iya. cukup, bagus. Oke, baik, siap. Oke, baik Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop ya selama 4 hari ini ya, dari hari Senin kemudian sampai dengan hari Kamis, dimulai dengan sakti online, kemudian sakti link, simpan pinjam, sakti multiusaha, dan terakhir untuk materi hari ini sak EP ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah mulai kegambar ya terkait dengan apa sih itu sakti, apa sih itu layanan sakti, dan bagaimana pengelolaannya. Nah, mungkin di sini untuk menerapkan sakti ini di koperasinya ada biaya apa saja yang mesti diinvestasikan ya untuk bisa menerapkan sakti ini di koperasinya masing-masing. Maka dari itu saya izin memaparkan ya terkait paket-paket apa saja yang ada di eh, sakti ya, dan disclaimer dulu Bapak Ibu bahwa penawaran ini adalah merupakan penawaran khusus yang ditujukan untuk para peserta koperasi yang mengikuti kegiatan workshop. Jadi untuk peserta pihak yang di luar peserta ya, apabila ingin menggunakan sakti tentunya sedikit berbeda dengan paket penawaran yang ingin saya sampaikan hari ini. Di sini sudah terlihat dengan jelas ya paket implementasi platform sakti, solusi digital untuk koperasi yang lebih mudah dan aman. Baik, untuk paket yang paling murah atau paket yang paling affordable ya terjangkau, di sini kita ada paket rintisan. Untuk kriteria paket rintisan ini adalah koperasi baru ya, atau koperasi yang masih merintis dengan kriteria asetnya itu di bawah 1 miliar dan secara keanggotaan di bawah 250 anggota. Nah, untuk paket rintisan ini komponen biayanya ada apa aja? Komponen biayanya yaitu mengimplementasi Sakti ini biayanya dengan 3 juta ya sekali bayar. Nah, selain sekali sekali bayar di 3 juta ini, nantinya akan ada biaya bulanan. Untuk biaya bulanan itu rentangnya antara 200 sampai 350 ribu tergantung dengan jumlah anggota. Kalau di bawah 100 anggotanya biayanya itu 200 ribu, dan untuk di anggota 100 sampai 250 anggota dikenakan biaya 350 ribu. Lalu fasilitasnya ada apa saja, yaitu pelatihan user ya selama 2 hari secara online ya melalui Zoom, kemudian fasilitas setup platform Sakti, sertifikat workshop, buku panduan, support online ya selama 1 tahun melalui WhatsApp ataupun Zoom, kemudian landing page web group ID selama 1 tahun. Nah, ini untuk koperasi yang masih baru berdiri ya, yang relatif mungkin masih ada di tahun yang sama dengan sekarang ya di 2025 ini. Nah, ya, berikutnya adalah paket tumbuh ya. Ini untuk koperasi yang sudah mulai berkembang ya, dengan keanggotaannya itu relatif di sekitar 250 sampai dengan 500 anggota. Nah, untuk paketnya sendiri perbedaannya adalah di biaya implementasi. Ya, kalau di sebelumnya paket sebelumnya itu 3 juta, nah ini naik menjadi 5 juta ya. Dan untuk biaya bulanannya itu di 500 ribu ya, dengan anggota di kisaran 250 sampai 500 anggota. Nah, fasilitasnya sama, namun ada perbedaan yaitu di migrasi data. Jadi untuk koperasi yang sudah mulai berkembang ini pastinya sudah memiliki unit bisnis yang berjalan ya. Nah, unit bisnis yang berjalan ini mesti melakukan yang namanya proses migrasi data ya, entah itu unit bisnis simpan pinjamnya ataupun unit bisnis retail. Nah, itu mesti ada data yang harus dimigrasikan, dan ini juga berpengaruh terkait dengan biaya. Jadi ada perbedaan antara paket rintisan dan paket
tumbuh ya dari apa namanya dari profil koperasinya ya seperti itu. Tentunya kita memberikan penawaran terbaik ini eh, sesuai dengan profil koperasi ya Bapak Ibu. Jadi kita harapkan bisa membantu juga koperasi yang masih merintis dan juga yang sedang berkembang. Selain dari paket tumbuh, juga ada paket pengembangan untuk kriteria koperasi dengan kapasitas anggotanya itu di 500 sampai 1000 anggota dengan akumulasi aset di bawah 3M. Ya, untuk fasilitasnya sama, perbedaannya ada di biaya implementasi nilainya 8 juta. Kemudian untuk biaya bulanannya yaitu di 750.000 per bulan. Berikutnya ada bisnis pack ya untuk koperasi yang sudah berkembang besar ya di 1000 sampai 2000 anggota dengan paket implementasi di 10 juta dan bulanannya di 1 juta. Nah, selain dari paket-paket yang sudah saya sebutkan untuk koperasi yang sudah besar ya, sudah lebih dari 2000 anggota, nah ini akan kami sesuaikan terkait dengan biaya implementasi dan bulanannya. Maka mesti komunikasi secara langsung melalui nomor Sakti Bisdep ya dengan saya Rama di 0877 6364 4626 untuk mengkonsultasikan berapa besaran biaya untuk operasi dengan jumlah anggota di atas 2000 anggota dengan aset di atas 5 miliar. Ya, terakhir eh, bahwa informasi yang akan saya sampaikan yaitu penawaran khusus untuk koperasi yang bermitra dengan kami sebelum tanggal 18 September. Ada free paket layanan Saktilink selama 2 bulan ya. Kemudian free 1 unit printer mini Bluetooth dan free buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia. Apabila Bapak Ibu memiliki ketertarikan untuk menerapkan Sakti ini, bisa langsung saja mengisi pada form pendaftaran ya yang akan kami kirimkan ya ke chat Zoom sambil saya kirim di sini. Ya, sudah saya kirim juga di chat Zoom. Ya, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop dan sudah memahami gambaran terkait dengan sakti dan ada kebutuhan juga untuk melakukan digitalisasi di koperasinya, ya. Mudah-mudahan dengan paparan penawaran saya ini memberikan gambaran ya terkait dengan harga atau biaya untuk penerapan sakti ini di koperasinya masing-masing. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Silvi. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Mbak, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Mas Rama. Nah, tadi nih udah disampaikan oleh Mas Rama mengenai paket-paket khusus yang hanya tersedia khusus juga untuk peserta workshop Sakti Center batch ke-13 ini. Dan jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin misalkan mau ada yang didiskusikan terlebih dahulu nih tentang kondisi koperasinya seperti apa, kemudian juga ingin bertanya ke Mas Rama, boleh banget Bapak Ibu. Kami kalau misalkan Bapak Ibu mau nyampeinnya di sekarang juga melalui Zoom meeting ini boleh banget, atau mungkin jika nanti ada yang ingin tanyakan melalui chat atau mungkin telepon itu bisa ke Sakti Bisdev ya Mas Rama ya. Itu namanya kontaknya itu ada di grup. Nah, di sini udah dikirimin juga nih oleh Mas Rama. Boleh di kopikan, di save atau mungkin di screenshot di 0877 6364 4626. Itu nanti akan dihandle langsung oleh Mas Rama maupun Mas Dias. Oke, bagi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan di Zoom meeting ini? Atau mungkin sudah cukup? Oke, sudah cukup sepertinya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga para pemateri baik di sini tadi Mas Arief yang sudah menjelaskan mengenai pelaporan SHKEP, kemudian juga ada Mas Rama yang sudah menjelaskan mengenai penawaran khusus dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu peserta yang sudah turut hadir di pelatihan 4 hari berturut-turut ini. Dan juga saya ingatkan kembali, jangan lupa bagi Bapak Ibu untuk mengisi link
yang sudah dikirimkan melalui kolom chat Zoom link absensi daftar hadir karena nantinya benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan juga modul pelatihan hanya akan diberikan kepada peserta yang sudah mengisi link absensinya. Baik, sebelum menutup acara, berikut beberapa pengumuman sertifikat akan dibagikan yang berdasarkan daftar hadir dan peserta akan mendapatkan rekaman Zoom dan juga modul materi. Nah, seperti tadi, misalkan ada yang tertinggal mengenai materi di hari-hari sebelumnya itu nantinya link Zoom akan dikirimkan di minggu depan, mungkin sekitar di hari Selasa atau Rabu setelah kegiatan ini selesai. Dan kembali saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini dan selanjutnya bisa langsung menghubungi Mas Dias atau Mas Rama di nomor Sakti Bisdev 087763444626. Dan di sini juga kami menyediakan buku Koperasi Non Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia yang sebelumnya ini harganya Rp250.000. Kemudian khusus untuk peserta workshop Sakti Center Batch ke-13 ini menjadi Rp150.000. Dan tidak hanya itu, masih ditambahkan diskon eksklusif, tambahan diskon 10% hanya untuk peserta workshop Sakti Center ini. Dan jika Bapak Ibu berminat untuk menambah wawasan seperti ini tentang koperasi non syariah, kemudian juga tentang materi-materi yang ada dalam buku ini, bisa Bapak Ibu order melalui link s.id/buku koperasi dengan B dan K-nya itu menggunakan huruf kapital. Dan jika Bapak Ibu ingin mengikuti sosial media kami, itu boleh mengikuti di Instagram, Facebook, dan juga YouTube dengan username sakti.center. Dan juga jika Bapak Ibu ingin menghubungi kami melalui Telegram, itu juga dengan username yang sama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan salam hangat dari tim Sakti. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih Bapak Ibu.